Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida dengan NIM F1G118019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fuzzy logic. Nah, apa sih itu fuzzy logic? Ya, logika fuzzy atau fuzzy logic adalah cabang dari sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mengemulsi kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan data yang tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk biner. Nah, logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lutfi Elzadeh, seorang peneliti dari Universitas California pada tahun 1960-an. Logika fuzzy dikembangkan dari teori himpunan fuzzy. Dalam bahasa Inggris, fuzzy mempunyai arti kabur atau tidak jelas. Pada logika biasa, yaitu logika tegas, kita hanya mengenal dua nilai, salah atau benar, 0 atau 1. Sedangkan logika fuzzy mengenal nilai antara benar dan salah. Kebenaran dalam logika fuzzy dapat dinyatakan dalam derajat kebenaran yang nilainya antara 0 sampai 1. Nah, selanjutnya konsep logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam, putih, ya tidak, sukses gagal, atau secara setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Apa itu dunia abu-abu? Ya, fuzzy disebut juga dengan dunia abu-abu sebab masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noise, dan sebagainya bisa dipresentasikan menggunakan fuzzy. Hal ini mampu menjembatani bahasa mesin yang persis seperti bahasa manusia yang menekankan pada makna signifikan, karena logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami, jelas dan mudah dipahami. Sebagai contoh, untuk persisi, kita bisa lihat bahwa ada seseorang yang mengingatkan kepada seseorang, contohnya ada sebuah bola dengan kecepatan 45,5 meter per sekon datang ke arah kamu. Yang jelas, orang yang diingatkan itu pasti akan merasa bingung dan bertanya-tanya maksudnya apa. Nah, itu adalah persisi. Sedangkan signifikan, ketika ada seseorang yang bertanya, yang mengingatkan, awas ada bola. Kemudian orang itu secara otomatis akan menghindar karena pada umumnya bahasa manusia itu bahasa alami dengan spontan akan mengatakan awas ada bola, seperti itu. Kemudian untuk contoh masalah yang mengandung ketidakpastian, contohnya itu seperti soal tentang kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Mungkin kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Nah, secara umum sistem fuzzy sangat cocok
untuk penalaran pendekatan terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas sehingga sulit didefinisikan menggunakan model matematikanya. Sistem fuzzy mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Misalkan pada jumlah aturan yang dipergunakan, pemrosesan awal sejumlah besar nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan. Pada sistem fuzzy mengurangi jumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan. Pada sistem fuzzy mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan pengontrol untuk membuat suatu keputusan. Keuntungan lainnya adalah sistem fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Ada beberapa alasan penggunaan logika fuzzy. Mengapa? Ya, logika fuzzy itu sangat fleksibel. Kemudian, logika fuzzy itu memiliki toleransi. Kemudian, konsep logika fuzzy yang mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Nah, apa saja sih penerapan logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama diterapkan pada mesin cuci, AC, kulkas, lemari es, pada kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Bagaimana fuzzy menyelesaikan masalah? Dalam menyelesaikan masalah, logika fuzzy memiliki beberapa langkah, antara lain mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini, perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fuzzy. Nah, kedua, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzzy. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan, dibentuk himpunan-himpunan fuzzy yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Nah, ketiga, membuat aturan. Nah, pada step ini, aturan pada fuzzy menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah if X1 adalah A1 sampai seterusnya, dan Y adalah B dengan titik adalah operator OR atau AND. X adalah skalar dan A adalah variabel linguistik. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat aturan adalah: pertama, kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Kedua, urutkan aturan sehingga mudah dibaca. Ketiga, gunakan identitas yang memperlihatkan struktur aturan. Terus, gunakan penamaan yang umum untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Kemudian, gunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan dari suatu atau sekelompok aturan. Selanjutnya, berikan spasi antara aturan. Terakhir, tulis variabel dengan huruf besar kecil, himpunan fuzzy dengan huruf besar, dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil.